Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali pada saat ini kita berjumpa kembali di dalam persuan doa malam streaming tanggal 26 Agustus tahun 2020 saat ini. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan pada kita untuk bersama-sama datang kepada Tuhan, menaikkan doa-doa kita, menaikkan pujian kita, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita akan memulai acara persuan doa ini. Kita menenangkan hati kita memulainya dengan doa teduh. Bapa kami yang di surga, kami mau datang kepada Engkau pada malam hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan atas segala kasih setia dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih dipelihara oleh Tuhan, tidak kekurangan apapun Tuhan. Saat ini kami diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menaikkan doa-doa kami, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, memberkati persetujuan doa kami ini Tuhan. Melalui kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus boleh mempersatukan hati kami semua Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, bila kami dapat bersama-sama memfokuskan perhatian kami, doa-doa kami, mempersembahkannya semua untuk Tuhan. Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan di dalam acara persekutuan doa kami dari awal hingga akhirnya. Bila nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kami akan memulai acara persekutuan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kita menyadari bahwa kita tidak dapat hidup dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kita memerlukan Tuhan. Kita perlu Tuhan setiap waktu. Apalagi di tengah-tengah situasi sekarang seperti ini, masa pandemi COVID-19 ini, kita sesungguhnya harus bergantung dan berharap dan bersandar kepada Tuhan saja. Mari kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian, Tuhan aku perlu. Setiap
selalu ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari kita merendahkan diri kita dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mau datang kepada Tuhan. Sungguhnya kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa dan penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan kami, Tuhan. Bapa di surga, kami mohon anugerah belas kasihan-Mu pada saat ini. Sebelum kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan semua doa-doa kami, mohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni akan segala dosa-dosa kami Tuhan. Baik dalam pikiran kami, perbuatan kami, sikap kami, Tuhan, mungkin ada hal-hal yang belum menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mungkin yang mengecewakan hati Tuhan, yang belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, belum mengasihi sama kami dengan sungguh-sungguh. Tuhan, mohon belas kasihan untuk kiranya Tuhan Yesus boleh mengampuni dan menyucikan kami dengan darah-Mu. Sehingga kami boleh dilayakkan pada malam hari ini, kami datang kepada Tuhan dengan kekuatan dan kuasa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam Kristus yang membenarkan hidup kami oleh karena pengorbanan Kristus bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah pengakuan kami bersyukur dan menyambut dan menerima segala anugerah pengampunan yang Kau berikan pada kami. Dengarlah doa kami Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita mau berdoa, khususnya kita mengucap syukur untuk siswa-siswi yang sudah Tuhan percayakan untuk dididik dan dibina di sekolah metodis kita. Untuk Jakarta, dari mulai tingkat TK sampai SMA itu sekitar 1.100 siswa lebih. Kemudian untuk di Kalimantan Barat, kita juga bersyukur di Sungai Pinyu kita memiliki TK dan SD dengan jumlah siswa yang lebih dari 200 siswa. Kemudian di Sanggauledo kita memiliki SMP dan SMA dengan jumlah murid saat ini lebih dari 200 siswa juga. Mari kita bersama-sama buka suara, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau kami dipercayakan Tuhan, siswa-siswi untuk dididik dan dibina dengan di samping dengan ilmu pengetahuan, kami juga boleh membina mereka ya Tuhan dengan karakter Kristus. Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin, Engkau memampukan kami juga, dan siswa-siswi yang ada di Jakarta, dan juga di Kalimantan Barat, di Sungai Pinyu, dan di Sanggauledo ya Tuhan. Tuhan pimpin semua proses belajar mengajar ini ya Tuhan. Biarlah anak-anak siswa-siswi ini boleh bertumbuh sesuai dengan karakter Kristus. Kami rindu ya Tuhan, mereka boleh setelah tamat nantinya, boleh dimenangkan bagi Kristus. Mereka boleh menjadi laskar-laskar Kristus yang sungguh tangguh, yang sungguh Tuhan dimenangkan bagi Engkau. Mereka boleh terus ya Tuhan menjadi saluran berkat, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh memperkenankan hati Tuhan, yang sungguh takut akan Tuhan, yang sungguh memuliakan Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memampukan kami semua di sekolah metodis ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Malam hari ini kita juga akan berdoa untuk sekolah metodis, khususnya yang ada di Sanggauledo, Kalimantan Barat. Kita akan berdoa untuk siswa-siswi yang baru pada tahun pelajaran ini, yaitu kelas 7 dan kelas 10 yang baru bergabung. Kita doakan untuk penyesuaian mereka,
selama mereka dididik di sekolah, tinggal di asrama, dan kita juga berdoa untuk proses penginjilan dan pembinaan rohani yang dilakukan di asrama supaya mereka dapat mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sekali lagi datang kepada Tuhan Yesus di dalam doa kami. Kami mengucap syukur untuk siswa-siswi baru di Sekolah Metodis Sanggauledo, khususnya untuk kelas 7 dan kelas 10, yang Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mendidik dan memperkenalkan mereka kepada Kristus. Tuhan, kami berdoa supaya dalam masa penyesuaian mereka, baik penyesuaian dalam proses pendidikan maupun mereka dengan penyesuaian di asrama, Tuhan juga boleh menolong. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka satu persatu, mereka yang datang dari rumah, mungkin dengan pergumulan, mungkin juga ada beban-beban yang mengikat mereka yang mungkin masih terikat dengan kuasa gelap. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mematahkan semuanya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Setiap siswa yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan menolong bagi rekan-rekan kami, setiap pendidik yang ada di sana, untuk mereka dapat menjangkau mereka, menginjili dan membina mereka Tuhan, memperkenalkan Kristus kepada mereka. Kami berdoa untuk setiap siswa-siswi baru ini Tuhan, agar dapat menyesuaikan diri dengan baik, dan mereka juga membuka hati mereka, dibimbing, dibina oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga kami rindu Tuhan selama mereka bersekolah di Metodis, ada keselamatan yang boleh mereka terima secara pribadi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan setiap siswa-siswi baru ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk sekolah Metodis yang ada di Sungai Pinyu, yaitu di jenjang TK dan SD. Kita berdoa untuk proses pembelajaran di Sungai Pinyu ini. Ada 2 proses yang dilaksanakan, yaitu secara online atau secara daring dan juga secara luring, di mana setiap minggu guru-guru dalam 1 minggu 1 kali mengunjungi rumah siswa-siswi untuk mereka belajar, diajar secara langsung, karena tidak semua siswa-siswi kita memiliki kemampuan dan akses untuk dapat belajar secara online. Kita berdoa untuk setiap pendidik yang datang ke rumah. Ini merupakan kesempatan bagi guru-guru untuk dapat memperkenalkan Kristus juga kepada keluarga-keluarga siswa-siswi kita. Karena sebagian besar keluarga-keluarga murid ini adalah orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Kristus. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan pekerjaan Tuhan yang ada di Sungai Pinyu, khususnya untuk jenjang TK dan SD. Tuhan, kami juga mengucap syukur kalau kami tetap dapat melaksanakan proses pembelajaran, baik secara online ataupun setiap guru yang boleh datang ke rumah siswa-siswi kami. Tuhan, kami tidak menyerah dengan kondisi yang ada. Kami terus mau bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Sekalipun tidak semua siswa-siswi kami dapat melaksanakan pembelajaran secara online. Tapi biarlah Tuhan, setiap guru yang boleh datang seminggu sekali ke rumah siswa-siswi, ini juga merupakan kesempatan yang baik. Selain daripada mengajarkan ilmu pengetahuan, mendidik anak-anak, membimbing mereka dalam karakter Kristus, kami juga berdoa Tuhan, ini merupakan kesempatan bagi guru-guru untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluarga siswa-siswi kami. Kami berdoa Tuhan, di setiap proses pembelajaran, di setiap kedatangan guru-guru, ada kuasa Roh Kudus Tuhan yang boleh bekerja di tengah-tengah keluarga. Bagi siswa-siswi kami, bagi keluarga mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah Tuhan mereka dapat membuka hati mereka, melihat kasih Tuhan melalui pekerjaan dan pelayanan Tuhan di sekolah Metodis ini Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua siswa maupun murid-murid yang ada. Tuhan, inilah mereka. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus bekerja, sehingga kesempatan ini Tuhan, mereka boleh membuka hatinya, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya Tuhan. Siswa-siswi kami bukan hanya dibimbing, dibekali dari segi pengetahuan, tapi juga mereka boleh dibawa, dikenalkan kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah seru doa kami berserah kepada Tuhan Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk kerjasama antara majelis, dalam hal ini Komisi Penyantun Pendidikan
atau biasa kita sebut KPP. Jadi kerjasama antara KPP, kepala sekolah, pimpinan perguruan, guru dan staf bersama-sama boleh bersehati menjalankan visi dan misi sekolah yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita semua, dan biarlah semuanya ini dapat menjadi berkat bagi siswa dan orang tua. Mari kita bersama-sama buka suara, kita mau berdoa untuk hal ini. Tuhan, Bapa yang di surga, kami sungguh menyerahkannya Tuhan, biarlah ada kesehatian, kerjasama di antara KPP, pimpinan perguruan, kepala sekolah, guru dan staf, di dalam menjalankan visi dan misi sekolah yang sudah Tuhan percayakan kepada kami semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, memampukan, memberikan hikmat bagi kami semua. Biar kami sungguh ya Tuhan, mata kami sungguh terfokus untuk menjalankan visi dan misi yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah semuanya ini ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi siswa maupun orang tua. Siswa juga ya Tuhan. Semuanya untuk sungguh-sungguh ya Tuhan memberikan satu pendidikan yang baik, kemudian juga karakter yang baik, karakter yang sesuai dengan karakter Kristus ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami pertaruhkan semuanya ini ya Tuhan, di dalam menjalankan visi dan misi ini ada kesehatian ya Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memampukan setiap kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, di dalam menjalankan tanggung jawab ini, di dalam menjalankan visi yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa untuk kerjasama antara sekolah dengan orang tua, karena sekolah juga tidak dapat berdiri sendiri di dalam mendidik siswa. Jadi sekolah sangat membutuhkan dukungan dari setiap orang tua dalam mendidik siswa agar ada kesehatian, ada kerjasama yang baik, dan bersama-sama boleh membimbing agar setiap siswa mencapai potensi maksimal mereka, dan sungguh kita rindu mereka boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama buka suara untuk berdoa. Tuhan, Bapa yang di sorga, kami sungguh ya Tuhan, kami tahu tanggung jawab dari siswa-siswi yang dipercayakan kepada kami ini sungguh suatu tanggung jawab yang berat, tapi kami berserah kepadamu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan belas kasihan dari Tuhan, semuanya ini dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Kami mohon pertolongan Tuhan, dan kami juga menyerahkan ya Tuhan, biarlah di antara sekolah dan orang tua siswa ada kerjasama yang baik, ada kesehatian di dalam mendidik, membimbing setiap siswa ya Tuhan. Ada satu kerjasama yang sungguh Tuhan, yang memperkenankan hati Tuhan. Karena sekolah tidak dapat berdiri sendiri, dan sekolah sungguh membutuhkan bantuan kerjasama dari setiap orang tua siswa. Dan tentunya di dalam semuanya itu ya Tuhan, kami sungguh membutuhkan pertolongan dari Tuhan, belas kasihan dari Tuhan, di dalam kami mendidik, membimbing siswa-siswi di sekolah metodis ini. Kami sungguh biarlah semuanya ini Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menolong setiap kami. Berikan kami hikmat juga di dalam kami mendidik ini. Dan setiap orang tua siswa juga kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Di dalam segala pergumulan hidup mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka juga, supaya mereka juga boleh mendidik anak-anak mereka bersama-sama dengan kami di sekolah ini. Sehingga Tuhan, anak-anak ini boleh menjadi anak yang sungguh takut akan Tuhan, yang sungguh memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan khususnya orang tua siswa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong mereka di dalam situasi yang tidak menentu saat ini. Biarlah Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan yang memimpin hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan persekutuan doa pada malam hari ini, kita akan bersama-sama berdoa untuk sekolah. Secara khusus, kita akan berdoa untuk sistem pembelajaran online yang saat ini berlangsung, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, tetap ada interaksi yang baik antara guru dan siswa, dan kita juga berdoa untuk setiap peralatan yang digunakan dalam rangka mendukung proses belajar mengajar. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Allah kami yang maha baik, pada malam hari ini Tuhan kami bersama-sama datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk keadaan pada saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami belum bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung, secara tatap muka, tapi kami juga menyadari Tuhan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pendidik, mendidik generasi yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Kami melakukan pembelajaran secara online, mari Tuhan Kau tetap memberikan setiap kami, baik pendidik maupun peserta didik, semua semangat dan motivasi untuk kami sama-sama belajar. Tuhan memberkati baik guru maupun siswa di dalam interaksinya Tuhan, sekalipun tidak dapat bertemu secara langsung. Tapi biarlah Tuhan, proses belajar mengajar ini juga dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Kami berdoa untuk setiap guru, Tuhan yang mengurapi satu persatu. Apa yang mereka sampaikan dalam materi, pembimbingan, Tuhan yang menyertai dan memberikan hikmat dan bijaksana. Bagi setiap siswa-siswi kami Tuhan, sekalipun mereka belajar dari rumah, mereka tetap diberikan sukacita, semangat untuk boleh belajar. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap peralatan yang digunakan, baik itu handphone, komputer, internet, dan lain sebagainya Tuhan. Setiap peralatan Tuhan yang memberkati, agar ya Tuhan proses belajar mengajar ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Dan kami berdoa Tuhan proses mendidik dan membimbing siswa-siswi ini dapat juga memberkati setiap mereka. Tuhan, ini seru doa kami. Kami mau berserah kepada Engkau Allah kami yang penuh dengan kuasa, yang akan memimpin dan menolong setiap proses pembelajaran yang berlangsung. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa untuk setiap guru dan staf agar tetap bersemangat, kreatif, inovatif di dalam mengasah kemampuan diri dan terus mengupayakan yang terbaik dalam mendidik dan bekerja di sekolah metodis. Mari kita sama-sama membuka suara kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan kalau kami sebagai guru dan staf boleh punya kesempatan melayani di sekolah metodis. Dan saat ini kami mau berdoa untuk seluruh guru-guru yang ada di sekolah ini, biarlah Tuhan yang memberkati dan menolong mereka, terutama khususnya saat ini pembelajaran online. Tuhan berkati setiap guru-guru kami, bagaimana mereka boleh terus punya satu semangat di dalam mengajar, di dalam menyiapkan materi, dan terus kreatif di dalam memikirkan ide-ide pembelajaran yang akan disampaikan kepada setiap anak didik kami. Kami juga berdoa untuk semua staf yang bekerja, kiranya Tuhan juga yang menolong setiap staf yang bekerja di bagian masing-masing, bagaimana mereka juga boleh senantiasa memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pekerjaan dan pelayanan di sekolah ini. Kami berdoa biarlah Tuhan setiap guru-guru dan staf yang ada di sekolah ini senantiasa hari demi hari, bukan hanya mereka mengajar dan bekerja, tapi bagaimana mereka juga boleh melayani setiap anak-anak yang ada dengan hati yang tulus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kau berfirman. Dalam hidupku ini tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang kelam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuh
Ibu, kita sama-sama naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang kelam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta pertolongan Tuhan, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan kami waktu untuk kami datang memuji, menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa kami, juga kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini akan saya ambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-8, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-8 dan ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat yang ke-12 dan 13. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Yang berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta kita melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada satu ungkapan terkenal yang berbunyi demikian. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Kalau saya mau pakai ungkapan ini pada saat seperti ini, di tengah-tengah wabah pandemi, mungkin saya bisa berkata secara optimis, tidak ada wabah atau pandemi yang tidak berakhir. Pasti ada satu saat dia akan berakhir. Namun pertanyaannya, kapan? Inilah yang menjadi pergumulan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah membaca dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-8. Di sana ada daftar tentang hal-hal yang baik di dalam hidup, yaitu lahir, menanam, menyembuhkan, membangun, tertawa, menari, mencari, menyimpan, mengasihi, dan damai. Tetapi juga ada hal-hal yang kita sebut sebagai yang tidak baik, yaitu meninggal, membunuh, merusak, menangis, meratap, rugi, perang, dan membenci.
Pengkhotbah di sini mengingatkan kita bahwa kehidupan di bawah matahari adalah kehidupan di dunia di mana kita hidup sekarang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ada hal-hal baik untuk bisa kita nikmati, tetapi ada juga hal-hal yang tidak baik yang berkorespondensi dengan hal-hal yang baik yang disebutkan tadi oleh pengkhotbah. Ketika kita berada dalam masa-masa atau hal-hal yang baik, kita akan bersuka cita tentunya. Tetapi ketika kita berada di waktu-waktu yang kita sebut tidak baik, kita akan merasa frustrasi ataupun kita bingung. Dan hari-hari ini banyak sekali orang yang merasa frustrasi, bingung, dan mungkin sudah cenderung untuk masa bodoh. Di dalam dunia pendidikan, kita tahu bahwa memang semua siswa saat ini belajar secara online. Saya yakin ada banyak siswa yang mungkin sudah frustrasi belajar secara online. Guru-guru juga demikian. Orang tua juga demikian. Bagaimana kita menghadapi masa-masa di mana setiap orang hari-hari ini menghadapi rasa frustrasi. Saya juga yakin Bapak Ibu Saudara yang ada di marketplace, di dunia kerja juga mungkin hari-hari ini merupakan saat-saat di mana banyak orang juga kita merasa frustrasi. Apa yang kita bisa pelajari dari apa yang tadi disampaikan oleh pengkhotbah di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga tadi. Pengkhotbah mengingatkan kita di pasal 12 tadi untuk menemukan sukacita di dalam hidup dan menyadari bahwa sukacita itu disediakan Allah, diberikan Allah untuk anak-anaknya. Jadi di tengah-tengah situasi yang bisa kita sebut sebagai masa-masa kita menghadapi rasa frustrasi ini, Allah tetap menyediakan kita untuk bisa kita menemukan satu sukacita di dalam hidup. Ada pemeliharaan Allah di dalamnya, ada kehadiran Allah di dalamnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sekarang sungguh-sungguh menyadari Allah sungguh-sungguh bekerja di dalam situasi seperti ini? Apakah kita masih percaya Allah masih mengasihi kita dan masih memelihara kita? Apakah betul-betul kita sadari bahwa di dalam setiap waktu, setiap apa yang kita kerjakan, Allah itu masih hadir? Jangan-jangan saudara-saudara kita lebih menyadari kehadiran virus corona ini lebih daripada menyadari kehadiran Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika awal-awal pandemi ini, setiap barang yang kami belanjakan itu saya cuci dulu, kemudian baru bisa masuk ke rumah. Bahkan tabung gas itu pun harus dicuci dengan sabun. Ya, saya sendiri hari ini sudah tidak melakukan itu. Mungkin karena sudah jadi masa bodoh. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Kadang-kadang saya merasa melakukan hal-hal seperti ini adalah satu tindakan yang seperti orang tidak waras. Karena saya seakan merasa kok ada virus di situ yang hadir di situ, sehingga saya harus cepat-cepat membasminya dengan sabun. Saya tidak tahu apa yang kita alami sekarang. Kita mungkin lebih merasakan bahwa virus itu seakan-akan ada di sekitar kita daripada kita menyadari bahwa Allah sungguh-sungguh hadir di dalam segala situasi hidup yang kita hadapi. Jadi kapan virus ini akan berakhir? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa Allah masih memelihara hidup kita. Allah masih menyediakan kita untuk bisa hidup bersuka, bahkan bisa menikmati kesenangan di dalam hidup. Kita masih bisa makan dan minum, menikmati setiap kesenangan dalam jerih payah kita. Dan semua itu adalah pemberian Allah. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Amin. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk pertumbuhan kerohanian guru, staf, dan siswa agar semakin mengenal dan memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama buka secara berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa untuk setiap guru, untuk setiap staf, dan juga untuk setiap siswa ya Bapa, sehingga kami boleh hari demi hari ya Bapa, kami boleh memiliki kerohanian yang semakin dekat dengan Engkau, kami boleh semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami boleh semakin tahu apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan sungguh kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kami. Kami mau berdoa ya Bapa, untuk kehidupan kerohanian kami, agar kami boleh terus bertumbuh, boleh terus menyenangkan Tuhan, dan boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk ibadah siswa yang diadakan setiap minggu melalui media online, agar Roh Kudus berkarya di dalam setiap hati mereka, dan guru-guru yang mempersiapkan pelayanan ini, agar Tuhan berikan hikmat dan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa untuk ibadah yang kami jalankan ya Bapa setiap minggunya ya Bapa secara online, di mana Engkau yang boleh tolong, Engkau yang boleh pimpin untuk setiap persiapannya ya Tuhan, khususnya untuk guru-guru yang akan membawakan akan setiap ibadah ini ya Tuhan, agar segala persiapannya sungguh boleh dipersiapkan dengan baik, dan setiap apa yang disampaikan boleh sungguh menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkannya, khususnya bagi anak-anak kami. Biarlah kerohanian dari anak-anak kami juga boleh terus bertumbuh sekalipun via online ya Tuhan, namun tidak menghalangi ya Bapa untuk kerinduan kami agar boleh terus bertumbuh di dalam kerohanian kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini kita juga mau sama-sama berdoa untuk siswa dan orang tua yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, agar hati mereka boleh terbuka bagi Injil Kristus dan mereka menerima sebagai juru selamat pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini khususnya kami mau berdoa untuk siswa-siswa kami, untuk anak-anak kami ya Tuhan, dan juga untuk setiap orang tua yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, di mana Tuhan Yesus Engkau yang boleh menjamah mereka Tuhan, satu persatu Engkau yang boleh bukakan pintu hati mereka, sehingga sungguh ya Tuhan mereka boleh menerima akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi ya Tuhan, dan mereka sungguh boleh menerima akan anugerah keselamatan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita juga berdoa untuk keluarga siswa melalui kondisi saat ini di mana sebagian besar waktu mereka ada di rumah bersama dengan orang tua. Kita sama-sama doakan biarlah melalui momen ini bisa membawa dampak positif secara relasi setiap keluarga bisa semakin lebih dekat dan saling mendukung. Mari Bapak Ibu kita sama-sama membuka suara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga siswa kami yang ada di Metodis ini. Kami mau berdoa biarlah Tuhan yang memimpin, di mana setiap anak didik kami melalui pembelajaran online ini selama setengah tahun ini mereka akan lebih banyak berada di rumah dan belajar di rumah. Kami mau berdoa biarlah Tuhan yang pimpin agar relasi daripada setiap orang tua dengan anak boleh terjalin dengan baik. Biarlah Tuhan yang memberkati juga setiap orang tua yang mendampingi anak-anak belajar. Mereka boleh terus senantiasa diberikan kesabaran dan bagaimana mereka boleh terus happy di dalam mendampingi setiap anak-anak yang ada. Kami rindu ya Tuhan melalui momen ini setiap keluarga boleh merasakan satu kehangatan yang lebih dekat, satu kedekatan yang lebih akrab lagi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan setiap keluarga-keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita juga berdoa untuk orang tua siswa yang mengalami kesulitan ekonomi, yang sedang bergumul dengan kesehatan, masalah relasi orang tua dengan anak. Kita sama-sama berdoa kiranya Tuhan yang menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka semua. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua daripada siswa kami yang saat ini terkena dampak karena pandemi COVID ini, mereka yang mungkin mengalami kesulitan di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha bisnis mereka. Kami mau berdoa kiranya Tuhan yang menolong mereka agar mereka juga
bisa terus tercukupi segala kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kami mau berdoa kiranya Tuhan juga menolong mereka di dalam melihat peluang-peluang mungkin di usaha-usaha yang lain, sehingga keluarga mereka boleh tetap bertahan hari demi hari dan mereka boleh tetap tercukupi segala kebutuhan mereka, segala pendidikan daripada anak-anak mereka. Kami juga mau berdoa menyerahkan setiap orang tua siswa yang juga sedang bergumul dalam kesehatan mereka. Bagi mereka yang sakit, kami mau berdoa Tuhan yang menjamah sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong mereka dan memberikan penyembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa menyerahkan untuk relasi daripada orang tua dengan anak-anak. Mungkin di antara orang tua siswa kami ada yang memiliki relasi yang kurang baik dengan anak mereka. Kami mau berdoa melalui momen-momen ini, melalui saat-saat seperti ini, mereka boleh lebih diakrabkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, dalam setiap keluarga kami tahu ya Tuhan, ada pergumulan masing-masing keluarga. Kami serahkan segala pergumulan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang membukakan jalan bagi setiap kesulitan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga siswa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan berdoa untuk kesehatan seluruh guru, staf, siswa, dan orang tua. Kita juga akan bersama-sama berdoa, mohon belas kasihan Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, pada malam hari ini, kami mau berdoa untuk kesehatan guru-guru, staf, siswa, dan orang tua siswa. Tuhan, di masa-masa pandemi ini, banyak hal yang mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan kami, dalam kesehatan kami. Mungkin kami bisa terganggu ya Tuhan dan mengalami masalah kesehatan. Biarlah Tuhan sendiri akan mengaruniakan kami kesehatan, kekuatan di dalam menjalankan setiap aktivitas. Di tengah-tengah kesibukan kami untuk baik bagi guru-guru yang mengajar, para staf yang bekerja, siswa kami yang belajar, juga orang tua yang bekerja dan berusaha. Mungkin kami mengalami kelelahan, kecapean. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong kami. Biarlah setiap sarana-sarana yang ada melalui makanan yang kami makan, vitamin yang kami konsumsi, biarlah itu akan menjadi satu kekuatan bagi tubuh kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, anugerah dari Tuhan sendiri, supaya pandemi COVID ini bisa segera berakhir. Tetapi ya Tuhan, jikalau pandemi COVID ini masih kami akan lalui dengan beberapa waktu lamanya ke depan, biarlah Tuhan sendiri akan menolong kami, akan memberikan kami kekuatan, akan memberikan kami iman untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk berbagai persiapan ibadah live streaming yang diadakan baik di KU1, KU2, lalu kemudian MYC, dan juga ibadah streaming yang diadakan khusus untuk PRMI dan sekolah minggu. Kiranya Tuhan menolong dalam semua persiapan ibadah ini, sehingga dapat membawa seluruh jemaat yang di rumah khususnya dalam mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita sama-sama kita buka suara kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai kami, mendampingi kami, menolong kami Tuhan dalam situasi pandemi ini. Kami juga masih terus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan secara streaming maupun live streaming. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan melalui kecanggihan teknologi yang ada Tuhan. Kami berdoa biarlah Bapa memberkati segala persiapan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu Tuhan di gereja kami yang melayani Tuhan sebagai liturgis, sebagai MC, sebagai singers, pemusik. Tuhan tolong Bapa di surga agar dapat melayani dengan baik. Demikian juga untuk semua saudara-saudari yang di belakang layar, Tuhan mempersiapkan semua peralatannya yang ada Tuhan. Biarlah Bapa semua ibadah yang dilakukan, baik persiapan
live streaming maupun streaming Tuhan, persiapan rekamannya. Tuhan berkati Bapak. Mulai dari sekolah minggu, remaja, PRMI, MYC, kebaktian 1, kebaktian 2. Tuhan berkati Bapak. Setiap minggunya diadakan, biarlah boleh membawa jemaat Tuhan beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati di rumah masing-masing, dan mengalami berkat dari firman Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah yang dilakukan ini. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita percaya setiap doa-doa kita, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Ada waktu kita harus menanti, ada waktu Tuhan langsung jawab. Mari sama-sama Bapak Ibu kita naikkan sebuah pujian El Shaddai. Kita tidak perlu takut, Allah senantiasa menyertai kita.
Kita akan sama-sama menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa, kemudian kita di bagian terakhir kita akan sama-sama berdoa doa Bapa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami datang berseru kepada Tuhan. Menaikkan segala permohonan kami, menaikkan segala pergumulan-pergumulan hidup kami, menaikkan segala pergumulan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mau mendengar setiap seruan kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Tuhan sendiri. Kami tidak takut menghadapi apapun yang ada di depan kami, tetapi kami mau hidup bersandar dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.